semua, selamat datang kembali di channel si Celana Kotak, yaitu channel yang membahas tentang fakta unik dan juga misteri yang ada pada kartun SpongeBob SquarePants. Sebelum masuk ke pembahasan konten dari video ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel ini serta berikan like, komen, dan share video ini ke sesama teman kalian yang juga penggemar kartun SpongeBob. Dikarenakan episode dari season 14 kartun SpongeBob sudah berakhir dan kini akan berlanjut ke season berikutnya, yaitu season 15. Nah, daripada nungguin lama pembahasan alur cerita dari season 15, gimana kalau kita bahas episode pada season sebelumnya juga ya guys, yang sebenarnya masih banyak episode baru pada season sebelumnya yang belum sempat dibahas oleh si Celana Kotak. Ya, untuk episode yang akan kita bahas pada video ini merupakan episode dari season 13 yang berjudul Seaman Sponge Haters, yang bercerita tentang meskipun SpongeBob adalah karakter utama dalam kartun ini, namun akan tetapi keberadaan SpongeBob banyak dibenci oleh karakter lainnya hingga mereka pun mendirikan sekte pembenci SpongeBob dikarenakan kehidupan mereka yang selalu diganggu oleh SpongeBob. Penasaran dengan seperti apa penyebab kenapa karakter lainnya ini sangat membenci SpongeBob hingga mendirikan sekte misterius ini? Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja. Dan berikut ini adalah pembahasan lengkap dari alur cerita episode Seaman Sponge Haters Club yang bercerita tentang adanya sekte rahasia pembenci SpongeBob di Bikini Bottom. Seaman Sponge Haters Club merupakan episode dari season 13 kartun SpongeBob yang rilis perdana di televisi Amerika Serikat pada tanggal 6 Mei tahun 2022. Episode ini ditulis ceritanya oleh Luke Broxer, dengan ceritanya itu yang bermula dari adegan di mana SpongeBob yang keluar dari rumahnya untuk membuang sampah, lalu ia melihat kedatangan dari Nyonya Puff, Plankton, Bubble Bass, dan kurir pos Bikini Bottom yang lengkap mengenakan pakaian yang sama layaknya anggota dari perkumpulan sekte, yang juga sama-sama ingin masuk ke dalam rumahnya Squidward. Melihat kedatangan orang-orang yang ia kenal, SpongeBob pun dengan basa-basi menyapa mereka. Namun para karakter yang disapa oleh SpongeBob tersebut semuanya merasa cuek dan mereka lebih memilih untuk menghiraukan SpongeBob dengan akhirnya mereka memasuki rumahnya Squidward. Lalu sesampainya mereka di dalam rumah Squidward, ternyata memang benar bahwa tujuan para karakter tersebut memasuki rumah Squidward adalah ingin menghadiri rapat diskusi ke-431 dari klub sekte pembenci SpongeBob yang beranggotakan Squidward sebagai ketuanya. Lalu ada Nyonya Puff, Plankton, Bubble Bass, dan kurir pos Bikini Bottom sebagai anggotanya, yang mereka semua mengakui sesuai dengan motonya bahwa mereka membenci SpongeBob karena selalu mengganggu mereka namun tak berniat untuk menyakitinya. Selesai dengan pembukaan rapat dari klub sekte pembenci SpongeBob ini, selanjutnya Squidward sebagai ketua rapat pun menanyakan kepada para anggota lainnya untuk menceritakan pengalaman mereka mengenai momen di mana mereka yang diganggu oleh SpongeBob di minggu ini. Dengan rasa jengkelnya kepada SpongeBob, Nyonya Puff pun bersedia untuk menceritakan pengalamannya saat diganggu oleh SpongeBob dengan diberikannya juga sebuah replika Sponge untuk dipegang sesuai dengan tradisi dari klub sekte ini ketika sedang menceritakan pengalaman mereka yang diganggu oleh SpongeBob, yang dimana di sini cerita dari pengalaman Nyonya Puff diganggu oleh SpongeBob itu bermula ketika Nyonya Puff yang sedang mendampingi murid didiknya dalam tes ujian mengemudi dalam situasi yang sedang ceria hingga muridnya itu pun lulus dalam ujiannya. Namun akan tetapi hal tersebut pun seketika berubah dengan kemunculan tiba-tiba SpongeBob di hadapan Nyonya Puff ini, yang malahan dengan agresif mengintimidasi murid Nyonya Puff yang lulus ujian mengemudi ini, lalu mengambil alih kemudi kapal Nyonya Puff secara membabi buta hingga menghancurkan kapal tersebut dan juga sekolah mengemudinya Nyonya Puff. Mendengar pengalaman Nyonya Puff yang diganggu oleh SpongeBob secara tragis sampai membuatnya juga ikut menangis, Squidward pun langsung menenangkan Nyonya Puff ketika yang sudah menceritakan pengalamannya. Lalu berikutnya, cerita pengalaman diganggu oleh SpongeBob pun kemudian dilanjutkan dengan cerita pengalamannya Bubble Bass yang mengaku bahwa ia diganggu oleh SpongeBob ketika di Krusty Krab, yang dimana pada saat itu ketika dirinya yang sedang memesan makanan Krabby Patty beserta snack lainnya yang pesanannya tersebut langsung diantarkan oleh SpongeBob, SpongeBob pun dengan spontan langsung merebut kembali kentang goreng yang sedang dimakan oleh Bubble Bass dikarenakan ia mengaku bahwa kentang goreng tersebut tidak sempurna dikarenakan potongannya yang tidak simetris. Lalu begitupun ketika Bubble Bass yang ingin meminum soda, lagi-lagi SpongeBob pun mengganggunya dengan menyedot kembali soda yang sudah Bubble Bass minum ke dalam mulutnya dengan beralasan bahwa minuman soda tersebut tidak cukup kandungan sodanya. Hingga puncaknya pun kemudian terjadi di saat Bubble Bass yang ingin menyantap Krabby Patty yang sudah sangat ia dambakan, akan tetapi untuk memakannya saja ia
sampai harus rebut-rebutan dengan SpongeBob sampai akhirnya ia pun berhasil untuk memakannya meskipun dengan upaya yang sangat sulit. Namun respon SpongeBob ketika melihat Krabby Patty tersebut yang sudah dimakan oleh Bubble Bass, ia malahan melakukan hal gila dengan nekat mencoba masuk ke dalam mulut Bubble Bass demi untuk mendapatkan Krabby Patty-nya tersebut kembali dan keluar dari saluran pusarnya dikarenakan SpongeBob mengklaim bahwa Krabby Patty yang telah dimakan oleh Bubble Bass tersebut tidak sempurna dan ia tidak akan membiarkan pelanggan Krusty Krab memakan Krabby Patty yang tidak sempurna tersebut. Atas insiden ini, hal itu pun kemudian dibenci oleh Bubble Bass dikarenakan akibat SpongeBob yang masuk ke dalam mulutnya lalu keluar dari saluran pusarnya. Hal itu pun berdampak kepada Bubble Bass yang kini menjahit udelnya untuk menutupi luka yang disebabkan oleh SpongeBob tersebut. Mendengar pengalaman dari Nyonya Puff dan juga Bubble Bass yang menurutnya tidak seberapa ketika diganggu oleh SpongeBob-nya, Plankton pun kemudian melanjutkan dengan menceritakan pengalamannya ketika diganggu oleh SpongeBob ini yang menurutnya adalah sebuah penderitaan. Yang dimana pada saat itu ketika dirinya sedang berada di dalam labnya di Cambucket untuk menciptakan penemuan barunya, tanpa diduga seketika SpongeBob malahan muncul di Cambucket dengan berperilaku sangat idiot seperti layaknya ayam yang berkokok kesana kemari. Melihat kemunculan SpongeBob yang telah menyusup ke dalam labnya, sontak Plankton dan Karen pun langsung spontan mengusir SpongeBob dengan menggebahnya. Namun sialnya, di sini SpongeBob malahan menumpahkan satu dermakan ancam hingga hal tersebut pun berujung dengan terpelesetnya Plankton dan Karen karena telah menginjak tumpahan makanan cam tersebut sampai terlempar keluar dari Cambucket dan telah terkunci dari luar restorannya sendiri dikarenakan SpongeBob yang telah mengotak-atik sistem keamanan Cambucket ketika sedang menyusup ke dalam restoran tersebut. Sejak saat itulah Plankton pun menyerah dan memberitahukan kepada anggota lainnya jika mereka mendengar suara tertawa SpongeBob, sebaiknya mereka semua harus lari daripada berhadapan dengan hal yang mengerikan ketika bertemu dengannya. Di saat semua anggota tersebut hampir semuanya sudah menceritakan pengalamannya ketika diganggu oleh SpongeBob, Squidward sebagai ketua pun mengambil alih keadaan dengan menunjukkan bukti nyata bahwa setiap di jam tengah malam, SpongeBob selalu mengganggunya dengan masuk ke dalam rumahnya. Akan tetapi ketika ia menghitung mundur akan kedatangan dari SpongeBob yang ingin masuk ke dalam rumahnya, ketika pintu rumahnya itu pun dibuka, malahan tidak ada sosok apa-apa yang datang di rumahnya. Atas pertanda ini, Squidward pun menyadari bahwa SpongeBob sebenarnya telah menyelinap masuk ke dalam rumahnya secara diam-diam. Dan hal itu pun kemudian benar-benar terjadi karena SpongeBob yang menampakkan wujudnya di dalam rumah Squidward untuk meminta secangkir air kepadanya. Namun permintaan berupa secangkir air tersebut ternyata hanyalah alasan SpongeBob saja, dikarenakan niat sebenarnya ia memasuki rumah Squidward sebenarnya hanya untuk mengganggu para karakter lainnya yang sudah menjadi korban incarannya untuk diganggu. Ditambah hal tersebut sangatlah disenangi oleh SpongeBob dan tanpa diduga juga tiba-tiba Patrick muncul di dalam rumah Squidward yang membuat para anggota klub sekte pembenci SpongeBob ini merasa khawatir karena hal itu akan memperkeruh keadaan. Sudah tidak tahan lagi dengan kemunculan SpongeBob di dalam rumahnya yang menurutnya adalah sebuah ancaman, Squidward dengan kesal pun langsung mengusir paksa SpongeBob dari dalam rumahnya dengan membenturkan kepalanya ke arah pintu masuk yang malahan SpongeBob telah keluar dengan sendirinya dari pintu Squidward tersebut. Sehingga Squidward yang terbentur pintunya sendiri karena tidak mengenai tubuhnya SpongeBob yang telah keluar dari rumahnya untuk mengambil makanan manisan nanasnya. Lalu sialnya, di saat SpongeBob yang balik lagi ke rumah Squidward dengan membawa manisan nanasnya, ia tidak sengaja telah tersandung badan Squidward yang terlentang di depan pintu pada rumahnya karena sebelumnya ia yang telah gagal dalam mengusir SpongeBob. Sehingga hal itu pun pada akhirnya mengakibatkan SpongeBob yang tersandung badan Squidward itu dengan spontan menumpahkan manisan nanasnya mengarah mengenai AC ruang tamunya Squidward sampai konslet dan mengakibatkan kebakaran yang melahap seisi rumah Squidward sampai hangus. Ketika sedang meratapi rumah Squidward yang hangus terbakar, Nyonya Puff pun bertanya kepada klub sekte pembenci SpongeBob untuk mencari tempat baru agar rapat mereka bisa untuk dilanjutkan. Lalu tanpa diduga, kemudian rapat dari klub sekte pembenci SpongeBob tersebut malah kini pindah ke rumahnya SpongeBob. Dengan hal tersebut juga diterima senang hati oleh SpongeBob yang menjamu mereka layaknya tamu meskipun mereka semua adalah pembenci dirinya. Namun yang Bubble Bass khawatirkan di sini untuk melanjutkan rapatnya adalah yaitu tidak adanya replika Sponge untuk dipegang di saat anggota klub tersebut yang ingin menceritakan pengalamannya ketika diganggu oleh SpongeBob. Maka dari itu, di sini SpongeBob malah menawarkan dirinya sendiri untuk menjadi replika Sponge yang nantinya akan mereka pegang. Lalu kemudian cerita dari episode Seaman Sponge Haters Club pun akhirnya berakhir dengan diperlihatkannya adegan di mana pada karakter kurir pos Bikini Bottom yang belum menceritakan pengalamannya ketika diganggu oleh SpongeBob sebelumnya, kini ia pun menceritakan pengalaman yang dijahili oleh SpongeBob dengan mengirimnya surat selama berminggu-minggu.
Serta di saat itu juga adegan pun kembali memperlihatkan kondisi rumah Squidward yang kini sudah hangus menyisakan kerangka rumahnya saja. Sambil Squidward yang juga merenungkan kondisinya tersebut untuk mengakhiri sesi rapat klub sekte pembenci SpongeBob ini. Buat fans channel si Celana Kotak, admin mau ngasih tahu nih bahwa sekarang sudah tersedia baju merchandise Celana Kotak yang langsung bisa kalian order. Dan tentunya untuk setiap pembelian dari merchandise ini akan mendapatkan benefit berupa akses nonton full episode kartun SpongeBob terbaru, bergabung dalam komunitas Discord si Celana Kotak, lalu akan di follow akun Instagram @SpongeBopedia, sampai akan di notice namanya di setiap video terbaru si Celana Kotak. So, buat yang mau tampil kece dengan kaos SpongeBob dari si Celana Kotak, buruan segera order dari sekarang ya. Untuk link pemesanannya ada di kolom deskripsi. Oke, mungkin segitu saja pembahasan alur cerita dari episode Seaman Sponge Haters Club. Well, jadi menurut kalian untuk cerita dalam episode ini bagus atau tidak ya guys? Kalau menurut admin sih ceritanya itu seru karena mengungkapkan sisi lain SpongeBob yang sebagai karakter utama. Ternyata ia juga merasa dibenci oleh sebagian karakter lainnya dikarenakan sifat yang selalu mengganggu mereka. Kalau misal ada suatu kesalahan kata maupun informasi mengenai penjelasan yang telah admin berikan ini, mohon koreksinya ya guys. Barangkali dari penjelasan tersebut ada yang keliru ketika disebutkan. Selanjutnya, episode mana lagi nih guys yang sekiranya ceritanya itu seru untuk dibahas oleh si Celana Kotak? Karena mungkin untuk next dari konten alur cerita episode berikutnya, admin akan membahas episode yang baru dan pastinya seru. Dan bagi kalian yang ingin request tentang pembahasan fakta dan misteri yang ada di kartun SpongeBob juga bisa komen di bawah ya guys dengan mencantumkan hashtag Tanya SpongeBob, karena nantinya pertanyaan dengan topik yang menarik akan dijadikan sebagai pembahasan materi untuk konten video selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow akun sosial media si Celana Kotak lainnya yang linknya sudah admin cantumkan pada kolom deskripsi. Oke, see you next time guys, sampai bertemu di video selanjutnya.